Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah. Dari manapun saudara berada saat ini, mungkin sudah ada yang sampai di rumah, atau ada yang masih di kantor, dan dimanapun saudara berada, kita yakin hadirat Allah menyertai menaungi kita semua. Dan kita bersyukur karena dalam perjalanan hidup kita selalu dituntun Tuhan dan menikmati keindahan dari Tuhan. Kita akan pujikan, hidup ini sangat indah. Ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidupku, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidupku. Saudara yang merasakan keindahan dalam Tuhan, boleh berikan jempol sekali lagi ke arah kamera. Haleluya, inilah orang-orang yang menerima keindahan di dalam Yesus. Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang senantiasa menyertai menopang kita, bahkan memberikan kemenangan atas segala pergumulan kita. Haleluya, karena Dialah sumber kekuatan kita, hanya Dia yang dapat kita andalkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu.
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Waktu selanjutnya untuk doa pembuka, saya serahkan kepada Diaken Muda Safreno. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan yang kami rasakan Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah Google Meet ini Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati pada kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau juga memberkati para pelayan-Mu yang bertugas, baik tim admin, tim pastori, tim multimedia, dan Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Dan percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi beliau dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menguduskan setiap peralatan yang kami pakai Tuhan. Engkau juga memberkati koneksi internet kami hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Diaken Muda Safreno untuk doa yang sudah dinaikkan bagi kita semuanya. Dan kembali saya menyapa saudara semua. Saya berikan namaste dari jarak jauh. Haleluya. Saudara juga boleh ke kanan kiri saudara dengan senyuman.
Mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun saudara berada. Ada yang dari Gresik, Surabaya, Jakarta, ada yang di Kalimantan, di Sumatera, yang di Papua, yang di Sulawesi, bahkan mungkin juga ada yang bergabung dari luar negeri. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati hadirat dan lawatan Tuhan malam hari ini. Mana-mana Tuhan panggil, saya siap bekerja di ladang Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Selalu manis, biar pikul salib. Selalu manis, saya kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan. Selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, mana-mana. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, amin, saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan. Selalu apa, saudara? Selalu manis, biar pikul salib. Selalu manis, saya kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan. Selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis, amin. Dia pikul salib, selalu manis. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan. Selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Ikut Tuhan Yesus selalu manis. Kemanapun Tuhan mengutus kita, kita terus siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kemanapun Tuhan mengutus kita, dalam situasi apapun, kalau Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan yang menyertai kita. Bahkan saat kita diutus Tuhan masuk dalam badai yang kencang, kalau ada Tuhan, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita semua. Ku dayung-dayung perahuku. Dayung-dayung perahuku
ke seberang. Melewati apa, saudara? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah karam, sebab ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung. Boleh gerak-gerak, saudara. Perahuku mengikuti irama lagu menuju ke seberang. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Perjalanan kita di dunia ini tidak selamanya mulus. Kadangkala ada badai dan topan yang menerpa. Tapi selama kita undang Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita, maka Dia yang akan menyertai, menopang, dan memberikan kemenangan pada kita semua. Malam hari ini kita buka perahu kehidupan kita untuk diisi dengan firman-Nya yang akan menguatkan kita semuanya. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Doa memasuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Evangelis Roni Ratu Lohoren. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami telah menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah malam hari ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan, Engkau tolong kami semua, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, kami semua di tempat kami masing-masing, Tuhan menjangkau kami dan memberkati kami semua malam hari ini. Dan Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan pewahyuan malam hari ini. Engkau berbicara kepada kami semua lewat hamba-Mu malam hari ini. Sehingga tidak ada yang mustahil, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang menghadapi persoalan, masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima berkat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih doanya Evangelis Roni. Keluargaku semua, dimanapun saudara berada saat ini, bersyukur saya sudah bersama dengan seluruh tim di Pastori. Saya bersama dengan putri saya, Christine, dan harus memenuhi prosedur ya, berangkat swab antigen. Karena lebih dari 2 hari, waktu mau balik hari Senin, kami melaksanakan antigen kembali. Puji Tuhan, negatif semua ya, karena campur tangan Tuhan, masih beri kesempatan kami melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, hari Selasa pagi, saya kembali melaksanakan swab antigen. Ketika ada yang saya infokan, khawatir, loh kenapa Pak mesti swab antigen lagi? Tidak apa-apa, sehat, segar bugar, tapi supaya lebih meyakinkan, ya kan? Maklum kan, ini ya semi-semi selebritis kan begitu. Jadi saya harus berada di tengah banyak publik, banyak orang. Nah saya harus meyakini diri sendiri atas pertolongan Tuhan dan meyakinkan kepada lain orang. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, langkah-langkah yang saya ambil. Memang semua itu membutuhkan rupiah dan bagi saya berpendapat selagi masih bisa dilakukan, Tuhan menyediakan, kenapa tidak? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, itu semua kita lakukan demi kebaikan. Ya, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya yakin cara manajemen yang kami lakukan adalah manajemen yang khusus dan moga-moga itu juga bisa diserap oleh keluargaku semua dalam cara berpikir, ya. Kalau kita harus membayar harga demi tujuan yang lebih bagus, lebih mulia, jangan pernah kita memperhitungkannya. Tolong pikirkan itu.
Jadi saudara-saudara ngomong sederhananya begini contoh. Ya kita tidak rasa apa-apa. Kemudian barangkali keuangan kita juga tidak sebegitunya. Tapi demi berpikir supaya lebih stamina bagus, banyak sehat, ya itu yang kita pikirkan secara manusia. Ya apa salahnya kita minum jamu, vitamin, ya barangkali kalau dimungkinkan itu. Jangan sayang eman mesti ditabung. Bahasa umum saja ngomong begini, kalau masih dikasih sehat, dikasih umur, ya namanya rupiah yang masih dibutuhkan untuk operasional ke depannya, Tuhan tidak pernah abai. Yang ngerti katakan amin itu. Iya, Tuhan memperhitungkan semua. Ya. Nah, dalam hal ini jangan sampai terus berpikir itu orang hati-hati, tapi kok ya umpamanya ya umur tidak terlalu panjang. Itu rahasia ilahi. Pendek panjang itu saya pernah sampaikan kepada kita semua ya, bahwa nanti di sorga itu tidak ada orang yang terlalu tua atau terlalu kecil. Nah itu membuktikan bahwa seperti malaikat itu Tuhan memberi pengertian selagi masih ada waktu. Jadi waktu itu waktu masa kini, kemarin, dan waktu yang akan datang. Tapi sebelum yang kemarin itu ada waktu sebelum ada waktu. Nah, itu kekekalan. Ya. Ini rada filsafat sedikit, tetapi untuk mengertikan kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan demi hal yang bagus, yang mulia, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ya itu adalah hal yang paling penting yang bisa kita kerjakan. Jadi seberapa umur yang dikaruniakan kepada kita, tidak masalah. Jangan ada keluarga yang berpikir, aku sudah mengeluarkan biaya habis-habisan untuk orang yang dicintai, berobat, melalui proses perawatan dokter, akhirnya dipanggil Tuhan. Rasanya sia-sia. Itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan buat orang tercinta? Tidak ada sia-sia, itu diperhitungkan oleh Tuhan semua. Ya, berkait dengan yang bersangkutan kemudian dibawa pulang ke sorga, atau kita tahu orang itu ke sorga, kan begitu. Jadi orang kalau diingatkan, jangan merokok, ganggu kesehatan, itu ganggu bait Allah. Kadang-kadang ada yang ngomongnya gini, orang itu tidak merokok, tidak ngopi, tidak apa, ya dia mati. Ya, memang semua merokok, nggak merokok, minum minuman keras, nggak minum minuman keras, bakalnya mati. Tapi mati berkualitas tidak selama kita hidup. Ya, matinya mati dalam Tuhan bukan. Mati dalam Tuhan adalah mati yang melakukan pekerjaan Tuhan. Itu mati dalam Tuhan tuh maksudnya begitu. Nah hari ini kita akan bicara, belajar menerima firman Tuhan tentang itu. Ya, sampai mati melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak mengerti bahwa yang dikerjakan Tuhan itu adalah pekerjaan-pekerjaan ilahi. Nah, dari situ kita penting belajar firman. Ya, maka siapapun saudara, ya pejabat, anggota TNI, polisi, ya, praktisi hukum, kerja di proyek, punya proyek, direktur, sampai batur, petani, semua. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Tuhan. Sepanjang umur hidup kita sampai selesai. Nah itu mati dalam Tuhan. Dan itu penuh kepastian. Ya, kemana pergi. Dan selama hidup bagaimana? Ada pemeliharaan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab dulu ya. Ini natsnya Yohanes 10. Ayat 36 sampai 39. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
Amin, puji Tuhan. Iya, sebelum kita masuk di dalam paparan kebenaran firman, kita buka hati kita, buka roh kita ya, sama-sama supaya firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Ya, ayatnya 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Ya, ini Yesus bicara tentang dirinya, meyakinkan kepada orang Israel. Tapi ya itu, kalau mereka ini ya tidak mau membuka hati, tidak mendapat hikmat surgawi untuk mengenal Yesus. Dari waktu Yesus datang dulu 2000 tahun lalu sampai sekarang. Orang cuma buka hati aja, rendah hati aja modalnya. Begitu rendah hati dibuka pikirannya ya, sadar. Jadi rendah hati, sadar diri dosa. Baru cari jalan keluar. Sadar diri sakit, baru cari dokter. Ya, kita didatangi dokter kalau tidak merasa sakit, kita ngeyel. Kan gitu. Tapi kalau merasa sakit, dokter membuat diagnosanya itu lebih mudah. Gitu. Dia akan cerita, gini dok, saya merasa begini, saya ngalami begini. Gitu loh. Maka Tuhan tidak ada diskriminasi, jadi ada yang dipilih, ada yang tidak. Itu sebetulnya dari sisi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada seluruh penduduk bumi keturunan Adam. Sadar diri aja berdosa, aku butuh pertolongan. Ya, aku berdosa, aku tidak bisa mendapat pengampunan dengan usahaku sendiri. Itu tujuan Yesus datang itu cuma itu. Nah orang yang ngeyel ya dilepas sama Tuhan. Ya sudah coba carilah sendiri, cari jalan. Walaupun ada berbagai macam ya pemikiran, jalannya terlalu sulit, jalannya mustahil bisa dilalui. Nah kalau sudah tahu begitu, rendah hati aja. Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan. Nah itu, jadi selalu ada jawaban. Ketika seorang manusia itu betul-betul nyadar seperti itu, rendah hati. Ayat 37, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, ya, janganlah percaya kepadaku. Jadi dalam hal ini, saudara yang dikasih Yesus, pengejawantahan manifestasi dari kerja kuasa Allah, sumbernya kasih, itu diwujudkan di dalam diri Yesus. Sudah nggak bisa dibantah dah kalau ngomong kasih itu. Ya. Dan kasih itu sorga menjangkau dunia. Sorga yang Maha Kudus itu turun ya, mengabaikan semua harga diri, reputasi, prestasi segala macam. Yesus prestasinya menciptakan segala sesuatu kan. Yesus itu kan firman. Dengan firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada jadi ada. Lantas firman itu turun. Nah, sudah tidak memperhatikan lagi itu prestasi, diabaikan reputasi. Ya, saudaraku, harga diri. Udah, diabaikan. Itu yang dimaksud mengkosongkan diri. Jadi mengkosongkan diri itu bukan berarti Allah terus nggak ada Allahnya, itu bukan. Direktur jadi batur, itu ya tetap direktur dia, gitu loh. Pakaiannya, yang dikerjakan barangkali geduk-geduk, ya parit, barangkali, iya kan. Ini OB-nya membersihkan toilet, ya. Tapi orang yang tahu itu direktur itu. Ya, kenapa? Oh, dia lagi bernasyar itu. Kalau bahasa lokalnya kaul, ya. Kaul gitu. Aku pokoknya kalau ini aku mau jadi ini. Di Jepang ada tradisi begitu. Jadi ada semacam kalau kita itu mengenal retreat ya, penganut Shinto itu ya. Ini sekedar apa yang saya baca. Bos-bos, owner perusahaan besar-besar ada waktunya dia kayak kita retreat gitu. Dia berada di sebuah kuil yang sangat di pedalaman, di atas gunung ya, dengan hidup seperti para rohaniwan versi mereka. Pakaiannya, makannya, apa, bahkan ada waktunya turun ke kampung-kampung minta sedekah. Ya, itu demi pencapaian
level kerohanian dalam versi mereka. Tapi orang yang tahu ini direktur, ini bos, ini tuan tanah, ini pejabat tinggi, umpamanya begitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, keluargaku semua, ini yang dimaksud di dalam kebenaran tuh. Ketika mengosongkan diri. Itu ya seperti ini. Dia tampil ya dalam wujud seperti kita. Wujudnya ini nyangkut doktrin sedikit supaya kita semakin jelas. Tapi siapa dia? Dia yang dari atas. Levelitasnya penuh kemuliaan. Ya, tapi kan nanti setelah bangkit Pak, baru dia nampak mulia. Belum bangkit pun, kan yang lalu saya sudah sampaikan di dalam Markus pasal 9 itu kan. Ayat 2-5 itu, Yesus bawa muridnya 3, Yohanes, Petrus, Yakobus, naik ke gunung, tiba-tiba berubah rupa. Ya, Yesus mengenakan jubah putih, itu maksudnya itu terang benderang, menyilaukan, sampai Petrus tidak tahan melihat. Kan gitu. Nah itu aslinya. Gitu loh. Yang sekali itu ditampakkan. Kemudian didampingi Elia dan Musa. Macam-macam tafsir. Tapi kalau saya melihatnya, Elia dan Musa ini pribadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan susah payah, dengan menyangkal diri, memikul salib. Itu istilah perjanjian baru. Mereka perjanjian lama kan. Dan mereka melewati semua perjuangan itu sampai terakhir. Nah, sorga itu isinya orang-orang yang mau berjuang. Kalau saya, saudara, mau berjuang di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih Yesus, kita bisa mengalami hal itu. Sorga itu udah pasti jadi bagian kita, begitu ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kepadaku. 38. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yang di dalam wujud ini adalah firman Bapa, ya. Dan firman itu adalah di dalam Bapa. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka nanti Yesus ngomong di ayat berikutnya, ayat sebelumnya, aku dan Bapa adalah berapa? Satu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kamu tidak percaya aku ini anak Allah, aku ini Mesias, percayalah yang kukerjakan semua ini. Ya, datang untuk apa? Untuk menyelamatkan. Ini karya pekerjaan Bapa itu. Ya, satu menyelamatkan, yang kedua pemeliharaannya, ya. Penyelamatan pemeliharaannya, yang ketiga ingat penyediaan sorga. Ini penyelamatan, pemeliharaan, penyediaan sorga. Ini intinya. Nah, anak Tuhan, saudara yang dikasihi Yesus, kita dianugerahi hikmat untuk kita bisa melihat, mengerti, ya, walaupun kita tidak temu muka dengan Yesus. Tetapi firman-Nya yang dari 2000 tahun lalu itu ya diberitakan oleh gereja murid-muridnya, kita melihat. Dan yang diberitakan sekarang ini sama dengan yang diberitakan di Yerusalem, di Israel, untuk yang Kristen yang percaya Yesus. Orang Yahudi itu kira-kira ya 6-7 juta lebih itu ya. Sebagian adalah penganut Yudaisme, istilahnya agama yang dibawa Musa. Tetapi sebagian itu ada yang istilahnya Yudaisme Mesianik. Jadi agama perjanjian lama, tetapi percaya Yesus Mesias, Mesianik. Nah, jadi itu Kristen Yahudi. Dia mungkin masih melakukan hal-hal yang keyahudian, tetapi dia percaya kepada Yesus yang datang 2000 tahun lalu, itu Mesias. Begitu ya.
Nah, karena di penduduk Israel itu kurang lebih 9 juta. Coba, banyakan Surabaya, saudara yang dikasih Tuhan. Kira-kira begitu ya. Data Surabaya ini berapa? Ini Jawa Timur maksudnya ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, firman yang dipercayai oleh orang Kristen, ya di Israel sana sama dengan yang kita percaya. Jadi nggak ada perubahan. Jadi nggak ada pemalsuan atau apa itu. Prinsip-prinsip imannya saya ikuti terus sejauh ini. Apa yang saya bisa dapat dari fellowship dengan hamba Tuhan yang ada di sana. Bisa ditangkap pengertian-pengertiannya. Nah, kalau saya dan saudara ini menjadi percaya kepada Tuhan sampai sekarang ini, dengan menerima jaminan 3 hal ini. Pertama, penyelamatan. Yang kedua, pemeliharaan. Yang ketiga, penyediaan sorga. Harus komplit loh. Jangan nanti gereja itu ya lupa hal yang pertama, ketiga itu ya, yang ditonjolkan yang di tengah ini. Pemeliharaan itu selama kita hidup di dalam dunia. Ya, itu nanti kita bisa ya dibelokkan oleh kuasa-kuasa gelap. Ayat yang ke-39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, sebelum dia siap menyerahkan, ya, enggak bisa. Orang mau nangkep Yesus ini, berapa kali ini kasus seperti ini, enggak bisa. Ya, sampai kapanpun sebenarnya enggak bisa. Tapi karena memang Yesus itu memberikan seluruh hidupnya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, seluruh hidupnya, nyawanya diberikan kepada domba-dombanya, maka satu ketika di peristiwa Paskah itu sudah kita lewati, ini masa peringatannya, ya, beberapa waktu lalu, dia sengaja. Makanya waktu didatangi di Taman Getsemani oleh serdadu itu dipimpin Yudas Iskariot, ya, Yesus malah datangi mereka. Ya. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Ya. Waktu Tuhan Yesus berkata, aku ini gitu. Di bagian catatan Alkitab diberitahu mereka terpental jatuh. Ya. Kaget. Itu ada satu wibawa yang luar biasa. Nah, Yesus memberikan dirinya. Sambil mengatakan di dalam tulisan Injil itu, Yesus berkata waktu Yudas mencium, untuk itukah engkau menyerahkan aku dengan ciuman. Nah, itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, inilah Tuhan kita. Begitu waktunya dia berikan. Dia tidak lari. Ya, jadi penyaliban Yesus itu tidak terpaksa. Ini kadang-kadang untuk mendramatisir, kadang ada teman-teman pendeta, ya nggak apa-apa sih, silakan aja. Cuman saya nggak sependapat, yaitu ya menggambarkan betapa Yesus itu mesti dialog dengan Bapa, tarik ulur waktu dia harus turun, mau masuk dalam penderitaan. Lah ini kan menggambarkan keterpaksaan. Nggak ada terpaksa itu. Ya, saudara yang dikasihi Yesus. Karena yang dia kerjakan itu jelas, tujuannya jelas. Untuk keselamatan saya dan saudara. Ya, jadi dia lakukan semua itu jelas. Tentang dia nanti harus disalib. Ya, kenapa tangan kaki tidak harus dipotong. Ya, karena itu terlindungi. Ini tangan kaki ini bagian dari tubuh spesial. Ya, tubuh spesial yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 5 itu. Itu menjadi pegangan, tersedia tubuh bagiku. Dan tersedia tubuh bagiku itu kadang ada pertanyaan pemikirannya, nah sebelum dipakai disimpan di mana Pak? Apa di lemari? Barangkali begitu ya. Tersedia dalam pengertian bukan kayak kita kalau mau bepergian nyediain koper terus kita isi persiapannya, kan enggak. Tapi pemikiran-pemikiran apapun itu wajar gitu loh ya. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu, saudara-saudara kasih Tuhan seneng gitu loh, karena itu memberikan materi untuk saya terus belajar, kan begitu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau tubuh ini bukan spesial, tidak ada perlindungan. Perjanjian lama di dalam kitab Bilangan sudah memberitahu itu, bahwa domba Paskah itu jangan
dipatahkan kaki ataupun tangannya. Jangan ada tulangnya yang patah. Jadi itu kalau prakteknya waktu Paskah itu kayak mutilasi yang diambil selah-selahnya begitu. Padahal itu nubuat. Nubuat Yesus waktu disalib supaya tidak pakai dipatahkan kaki tangan. Karena dipatahkan kaki tangan itu kan karena waktunya diturunkan tidak mati-mati, dipotong kan gitu. Makanya Yesus lebih awal, jam 3 ya. Tahu-tahu udah serahkan nyawa, udah selesai. Aman. Karena memang tubuh ini boleh dilukai segala macam, tetapi tidak boleh dipatahin. Karena ini nanti yang dibawa sampai ke sorga menemui kita. Nah, coba bayangkan kalau sampai kaki tangan Yesus dipotong, ya, padahal ini tubuh roh, ini tubuh spesial. Lah kita ketemu dia tidak pakai tangan kaki kan lucu kan, iya kan? Nah itu sudah terpikir oleh Allah. Semua itu dirancang sedemikian. Ya, ini panorama ilahi supaya saudara semakin memiliki kejelasan di dalam kita beriman ya dalam kuasa kasih Allah yang sedemikian. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, orang Israel atau murid atau orang Kristen kalau sampai tidak bisa percaya akan semua yang dikerjakan Yesus itu itulah pekerjaan Bapa yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan itu. Dengan segala maksud tujuan karyanya dinyatakan di dalam wujud kehadiran Tuhan Yesus. Siapa mengikut dia, kemudian dia tidak percaya dalam hal ini, apa yang dikerjakan rancangan dari Tuhan Yesus adalah rancangan ilahi. 3 hal tadi, penyelamatan, pemeliharaan, penyediaan sorga, maka ini rentan. Kalau tidak percaya kayak orang Yahudi menyalibkan. Tapi kalau saya sempat percaya, kemudian dia tidak memiliki kejelasan, akan meninggalkan. Dan itu namanya murtad. Dan kemungkinan akan jadi antikris itu. Seperti yang ditulis di 1 Yohanes 2. Mari silakan dibacakan. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu masalahnya kan? Karena tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Nah ini makanya gembala-gembala jemaat, rekan-rekan, ya sahabat-sahabatku, para hamba Tuhan, dan juga timku semua, ya rekan pelayan Tuhan di dalam divisinya masing-masing. Kita harus memiliki pengenalan yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan yang jelas terhadap sosok pribadi itu. Yudas asalnya ya bersama-sama, tapi kemudian dia dihempaskan oleh pengaruh nafsu duniawinya dia. Dia dibelokkan karena kita ini sedang menghadapi perlawanan dari kuasa gelap. Dia berusaha terus bagaimana caranya bisa membuat orang itu kemudian ya tidak berlanjut keluar dari kasih karunia. Dan yang terjadi, saudara ditangkap oleh antikris. Antikris itu maksudnya antikristus. Yang nggak percaya Kristus itu antikris. Jadi jangan bayang-bayangkan tuh nanti ada suatu masa yang paling... Sebetulnya masa itu dari waktu ke waktu. Yesus sudah ngomong. Dari sekarang juga penulis-penulis murid Yesus. Yohanes juga berkata. Dari sekarang itu 2000 tahun lalu. Ya, sudah muncul antikris-antikris. Nah, kalau nanti masa antikris seperti yang selama ini kita dengar, ya, ada masa di mana ini, artinya tingkat ketidakpercayaan itu sudah semakin sedemikian rupa. Ya, iblis betul-betul unjuk kebolehan.
Nah itu sebetulnya sekarang-sekarang juga sudah. Gitu loh. Tahun 80-an ke sana, tukang santet menyembunyikan diri, saudaraku. Nah, kalau belakangan ini sudah kan, nah, itu. Orang yang punya kelainan ya orientasi seksual zaman dulu malu-malu kan gitu. Tapi di era ini kan mereka justru rame-rame show off ya. Dia pamer, bahkan mengadakan conference LGBT, loh. Coba bayangkan. Bahkan ada negara-negara, ada tokoh-tokoh yang kemudian merestui perkawinan sejenis. Nah ini adalah bagian dari pekerjaan setan yang intensitasnya itu sudah melampaui dari masa-masa yang lalu. Kalau dulu dianggap tabu, sekarang enggak. Nah ini maksudnya itu ketidakpercayaan kepada ya Kristus dengan segala usahanya untuk menyelamatkan, untuk memelihara, untuk ya menyediakan surga. Nah, itu semua adalah upaya dari kuasa setan. Kuasa kegelapan. Ya, yang terus berjuang sedemikian rupa. Makanya dalam hal ini coba kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8, saudaraku. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan dikatakan di sana telah disediakan hikmat sebelum dunia dijadikan. Apa ini artinya? Sebelum ada waktu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus waktu sekarang, waktu yang akan datang. Tapi ada suatu masa waktu sebelum ada waktu. Nah itu Tuhan sudah menyediakan hikmat itu. Gitu loh. Hikmat itu yang memungkinkan untuk kita bisa kenal pekerjaan Yesus dan melakukan pekerjaan Yesus. Dulu Adam Hawa sempat punya itu. Tapi jadi rusak. Hikmat itu kemudian dicemari, dirusak dengan segala macam. Ya, seiring dengan rusaknya, hancurnya tatanan dunia oleh kuasa gelap. Jadi dunia ini Allah menciptakan. Tetapi sejak terjadi pemberontakan itu, saudara yang dikasihi Yesus, dan manusia ditipu, mau, ya, tidak sungguh-sungguh dia komitmen terhadap Allah, itu Adam Hawa, maka jadi rusak. Itu kecampuran dengan segala macam hikmat. Ya, manusia. Hikmat-hikmat manusia itu falsafah duniawi itu apa? Falsafah yang bertentangan dengan prinsip yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Nah itu makanya orang Kristen itu kan di apa istilahnya ya, semacam ditaruh di dalam kita itu perangkat, itu kalau komputer itu semacam begitu kan. Ada suatu perangkat yang memungkinkan untuk kita itu bisa menerima prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki kita hidupi di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Yesus. Ya, ada software khusus untuk program ini. Tuhan taruh itu di dalam kita, gitu loh. Nah, kita tugasnya merawat. Tugasnya terus di-refresh ini. Ya, ini perangkat komputer itu kan terus ada. Sewaktu-waktu ada gangguan. Ya, mesti kita kerjasama ini, kita melibatkan ahlinya. Mesti di remote jarak jauh, ada hal yang perlu dibenahi, perlu ditata, terus di samping kita juga perlu perangkat. Ya, sewaktu-waktu seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini tadi rada lambat 5 menit barangkali kurang lebih, begitu udah siap ada drop ya, listrik padam sebentar. Nah, puji Tuhan ya, semua bisa teratasi. Nah, dalam hidup itu juga gitu. Anak Tuhan, Tuhan kasih ini. Ini hikmat ini sesuatu yang
membuat kita itu bisa mengenal. Ya, mengerti itu, saudara-saudara. Tidak ada dari penguasa dunia ini, ayat 8, yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Gitu loh. Ya, karena waktu penguasa dunia menyalibkan Yesus itu kan kerugian buat mereka. Nah ini kalau saudara melihat panoramanya itu. Jadi iblis tuh mengira waktu Yesus disalib, wah, ini berhasil begitu. Tapi waktu Yesus berteriak, kuserahkan nyawaku. Gitu. Langsung saudaraku dikasih Tuhan. Tabir, ya rahasia ilahi itu mengguncangkan alam maut. Dalam sekejap alam maut dikunjungi Yesus. Ini semua ada ayat loh ya, jangan saudara nanti kira saya ngarang. Itu kan Ibrani 2 ayat 14, ayat 17 itu kan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus turun mengobrak-abrik iblis. Nah, maka salah semua, iblis itu tahu, tapi bukan maha tahu. Ingat itu ya. Jadi dalam banyak hal, makanya kalau anak Tuhan, hamba Tuhan, kita semua melakukan kehendak Allah, kita dididik untuk belajarlah. Walaupun itu kekurangan kita manusia. Untuk tidak keceprotan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak jelas itu. Karena itu sama dengan membuka ya sesuatu yang harusnya kuasa gelap itu tidak tahu. Makanya orang itu kalau khawatir kemudian cemas, panik. Kepanikannya ini diincar oleh kuasa lain, dia untuk masuk merusakkan sesuatu gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini supaya tambahan buat kita semua, agar kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau itu betul-betul menjadi bagian di dalam hidup kita. Kolose pasal 2, silakan dibacakan ayat 6 sampai 8. Kolose 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Semua katakan amin. Saudara yang dikasih Yesus, itu sebabnya di sini syaratnya. Supaya kita tetap mengalami 3 hal tadi. Iya kan? Penyelamatan. Kemudian penyediaan, saudara, pemeliharaan dari Tuhan itu. Kemudian penyediaan sorga. Itu syaratnya di Kolose itu. Nah, kalau kita memenuhi syarat ini, kita percaya yang dilakukan Yesus itu adalah suatu pekerjaan ilahi. Kita kenal pekerjaan yang ilahi, kemudian Tuhan transformasikan itu di dalam kehidupan kita, mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita, untuk kita melakukan pekerjaan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita benar-benar menikmati keselamatan. Apa keselamatan itu? Nanti Pak, kalau udah mati. Enggak. Keselamatan waktu kita masih di dalam dunia ini, sudah bebas dari sentuhan kuasa iblis. Posisi kita sudah pindah. Dari maut kepada hidup yang kekal. Nah ini saudara-saudara. So, kalau tidak pindah itu sudah genting. Ini gawat darurat sebetulnya. Cuma kan manusia tidak ngerti. Dan itu faktanya sewaktu-waktu mati. Orang tidak ada yang tahu. Tidak pakai ada ukuran umur. Ya itu misteri saudara, rahasia ilahi. Nah sebetulnya itu kegawatan ketika orang mati di luar anugerah. Dijauhkan kiranya, iya kan? Maka kita butuh keselamatan yang dikerjakan Yesus itu. Saudara-saudaraku, dengan apa? Kita sudah pindah, posisinya selamat. Ya. Nah orang di dalam dunia itu tertipu pemikiran selamat itu jalan tidak kesandung, dagang tidak rugi. Ya, yang lain batuk pilek tetap aja menter. Nah itu, yang lain ketabrak becak dia tetap aja naik becak nublek juga masih tetap utuh, ndak bundas, itu selamat. Nah itu adalah selamat yang sifatnya kesementaraan, yang semu.
Ya, makanya orang mempertanyakan Yeremia itu yang berkata, ya Pak ya, bahwa kamu tidak akan celaka ya. Nah, Saudara, faktanya ada orang anak Tuhan setia hamba Tuhan meninggal karena bencana alam, keburukan rumah, ya. Saudara, macam-macam. Apakah itu berarti dia tidak selamat? Bukan, ini kan cuma fisik. Fisik ini pakai celaka, nggak pakai celaka, pakai sakit, nggak pakai sakit, ya, pakai umur tua panjang atau umur pendek, satu waktu ditinggal. Lah ini harus fair, harus jelas. Pendetanya seolah-olah nggak bicara, ya, keniscayaan ini. Membuat orang jadi bingung, kemudian kecewa. Kok dagang kok rugi? Nah, saudaraku, padahal sak rugi-ruginya, kesulitan kita alami dampak dari pandemi sekalipun, bagian yang kedua karya Tuhan adalah memelihara saya dan saudara. Faktanya masih hidup sampai hari ini. Pendapatan seret Pak Allah itu dari dulu ya namanya pasang surut. Wong laut aja ada pasang surut kok. Nah ini kan celakanya kalau pendeta berkata dalam Tuhan tidak ada pasang surut. Tidak ada pasang surut itu kalau kita nempel di Tuhan, ya kan, roda itu kadang di atas kadang di bawah kan. Gimana Pak supaya aman walaupun roda berputar? Nempel di asnya. Iya kan, di sumbunya. Yesus. Nah, segala macam guncangan dunia itu terjadi. Wong zamannya Abraham juga kelaparan terjadi. Zaman Ishak juga bukan yang pertama terjadi. Itu dalam Kejadian pasal 26. Nah, ini pendeta itu mesti fair, enggak usah menyembunyikan bahwa kehidupan ini yang sementara harus diomong sementara. Tetapi pemeliharaan Tuhan di dalam kesementaraan kita itu ada. Yang percaya angkat jempol saudara, katakan amin. Puji Tuhan. Iya, banyakannya itu relatif. Iya, toh tiap-tiap kita dipelihara Tuhan dengan ya situasi kita, kontekstual kita di mana. Iya. Orang di luar negeri pagi cuma makan dikit sayur, roti sepotong, kenyang. Orang kita di sini makan roti sak gedabrok ya saudaraku, makan ini minum kolak. Terus ngomongnya, cik lapar, kenapa? Belum kemasukan nasi. Iya kan? Nah itu karena kebiasaan saja sebetulnya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu kan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya dinyatakan buat semua orang. Orang makan papeda, orang makan nasi jagung, orang makan nasi putih. Iya, orang makan tidak pakai karbohidrat. Iya, saudaraku yang dikasihi Yesus, pemeliharaan Tuhan itu ada. Nah itu sebabnya kita percaya itu. Kalau kita percaya keselamatan Tuhan kerjakan. Percaya pemeliharaan Tuhan itu lakukan terus. Ya, kemudian yang ketiga, kalau sewaktu-waktu nanti akhir perjalananku dunia, sorga tersedia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita tidak akan digoyahkan. Kita akan terus kerja. Kita menghasilkan perbuatan-perbuatan Yesus di dalam hidup ini. Nah kalau sudah begitu tidak bisa dijatuhkan oleh kuasa gelap. Lebih-lebih mau diseret jadi antikris. No way, tidak akan terjadi. Wahyu pasal 2, akhir dari khotbah saya. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini jaminan dari Tuhan. Kalau kita betul-betul melakukan pekerjaan Yesus, ya, saudara profesinya apa aja silakan, ya, enggak masalah. Kita enggak bisa memaksakan diri, semua harus jadi pendeta, gitu. Enggak jadi full timer, enggak harus. Jadi full timer kalau dia mengerjakan bukan yang dikerjakan Yesus, malah dosa dia, salah, ya. Jadi saudara tetap aja, jadi pebisnis, ya, jadi pengusaha, jadi petani, jadi apapun. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi tujuan pokok sepanjang umur hidup kita, mengerjakan pekerjaan Yesus, maka tadi salah satu ayat itu Tuhan memberikan reward. Nanti kita mendapat kuasa dari Tuhan. Ya, sekarang mungkin kayak orang biasa-biasa,
Ya, kita masuk masyarakat kelas berapa umpama begitu. Tapi Tuhan janji, nanti di surga kita akan pegang tongkat kekuasaan bersama Yesus. Nah, itu kalau kita menyelesaikan semua tugas hidup dengan baik. Sekali lagi, menyelesaikan tugas hidup dengan baik, ya. Dan tugas hidup dengan baik adalah mengerjakan yang dikerjakan Yesus, yang kita percaya itu. Niscaya saya dan saudara menikmati segala kemurahan. Ingat, pemeliharaan Tuhan itu ada. Tidak usah gentar, saudaraku, ya. Tidak usah kecil hati, tidak usah ciut nyali. Allah yang Maha Kuasa berkarya senantiasa melingkupi kehidupan kita. Siapapun kita, rasanya lemah, tidak berdaya, mungkin ada gangguan kesehatan, tetap katakan, bersama Yesus aku tetap bisa. Kapanpun Tuhan panggil aku, tidak masalah. Ya, asal aku mengerjakan selama umur hidupku pekerjaan yang dikerjakan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi. Bersyukur kehadapan-Mu. Oleh karena anugerah Tuhan hari ini kami dapat melihat betapa luar biasa kehadiran-Mu Yesus di dalam dunia adalah menunjukkan kenyataan dari buah karya ilahi yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Engkau menunjukkan itu sekaligus menjadi suatu suri teladan. Kodrat ilahimu engkau transfer kepada kami semua. Sehingga kami bukan hanya percaya kepada apa yang kau kerjakan ya Yesus, tetapi kami juga melakukan pekerjaan yang engkau suruhkan kami mengerjakannya. Jadi apapun, siapapun kami, tidak masalah. Yang paling utama, sepanjang umur hidup kami sampai akhir, kami mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Yesus, yaitu kebenaran, kasih, kemurahan hati, praktek hidup yang benar. Kami yakin waktu tutup mata terakhir, kapanpun engkau menyambut kami. Dan pada saatnya engkau berkata, memberikan kepada kami semua satu kekuatan, suatu tahta, suatu kekuasaan yang spesial. Terima kasih Tuhan. Hamba pasrahkan semua keluargaku dimanapun berada di dalam rahmat berkat pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lemah-lemah lagi. Tidak ada yang kehilangan gairah di dalam menghadapi hidup lagi. Tetapi semua tetap semangat, antusias, bergairah oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kuasa firman. Ibaratnya kami di-strum kembali untuk kami menerima kekuatan ilahi. Kami melangkah ke depan. Kami tidak mau terus menoleh ke belakang. Kami lupakan yang di belakang. Kami melangkah hari ini dan terus berlari maju ke depan untuk menerima hadiah panggilan sorgawi. Selama hidup kami, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pelihara. Dalam kesulitan pasti Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Dan engkau membuat kami semua berpengharapan anak-anak keturunan kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil hidup dalam iman, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur semua rekan pelayan yang ada dimanapun Tuhan memberkati. Seluruh jemaat anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara, jagai, dan berkati. Demikian seluruh tim pelayan di Gereja Kemah Tabernakel, di mana kami ada di dalamnya. Tuhan memberkati semua pengerja-pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pemegang divisi yang ada. Ya Allahku, engkau campur tangan, mengurapi semua. Dan seluruh jemaat Tuhan sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di atasnya juga Tuhan taruh rezeki, sehingga apa yang mereka kerjakan dan usahakan menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia kami syafaatkan, kiranya penuh rahmat dan berkat. Kiranya Tuhan campur tangan juga untuk berita yang kami terima. Ya, 53 personel anggota Angkatan Laut. Ya Tuhan, dengan kapal selamnya yang tadi masih belum diketemukan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Kiranya dapat diketemukan. Dan kalau boleh kiranya Tuhan menolong seluruh personel TNI boleh dalam keadaan selamat. Dan dapat melaksanakan tugas kembali untuk mengerjakan sesuatu yang penting di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Persiapkan jemaat ibadah real minggu dalam usia yang tepat untuk dapat melaksanakan
donor darah, kiranya Tuhan juga memberkati. Bahkan selama hamba-Mu tugas di luar pos pelayanan kami, semua juga berjalan dengan baik, maka semua para hamba Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang di sorga, segala yang baik Engkau sediakan buat kami semua. Dan Engkau menyampaikan, menyatakan sinar wajah-Mu kepada setiap kami, sehingga seluruh kehari-esokan kami terpelihara sempurna, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada tim admin. Tuhan memberkati semua keluargaku. Puji Tuhan.